Itu fakta, itu bukan rumor ya, bisa dibuktikan ke rumah sakit aja, namanya aslinya Idrus. Jadi nama dia itu Bapak Idrus. Nama perempuannya. Habis itu lagi viral namanya Korla gitu. Jadi memang dia transgender, dulunya laki-laki gitu. Jadi dia operasi kelamin itu tahun 80-an. Tahun 90-an, sorry, bukan tahun 80-an. Berarti apa? Berarti kan dia tidak punya yang namanya rahim. Even itu dibuatkan rahim-rahiman tidak mungkin bisa. Jadi dia pasti, kalaupun dia mengaku dia punya anak, pasti itu anak angkat. Gak pernah berubah. Yang berubah tuh otaknya, bilang. Terbukti kalau misalnya orang pada heboh seperti ini bilang bahwa, waduh, kok tiba-tiba mirip kayak Angelina Jolie. Ya keberuntungan dia gitu loh untuk memiliki wajah seperti itu. Tapi ini sebetulnya effort yang tidak mudah gitu. Jawaban saya ini adalah puncak dia. Tahun-tahun depan ya dia cuman mengambil sisa-sisa hoki dia di tahun ini. Jawaban saya dia harus memanfaatkan tahun ini. Harus bisa memanfaatkan tahun ini. Karena tahun ini adalah bisa dia memetik pundi-pundi uang yang sangat luar biasa di tahun ini. Fenomena kemunculan Bunda Korla di tanah air hingga kini masih menuai sorotan tajam. Ya, di tengah ketenarannya, tak sedikit pihak yang berusaha untuk mengulik lebih jauh mengenai sosok asli Bunda Korla. Terlebih, kontroversi mengenai isu transgender Bunda Korla masih gencar diperbincangkan. Secara mengejutkan, Isa Zega seakan membongkar teka-teki tersebut. Dengan tegas, ia menyebut jika Cynthia Korla Priscilia itu adalah seorang laki-laki transgender yang dulunya bernama Idrus. Terlepas dari itu semua, Dr. Boyke hingga pakar fashion akhirnya ikut menilai sosok Bunda Korla yang tengah viral itu. Dan di sisi lain, seorang paranormal pun turut meramal masa kejayaan Bunda Korla saat ini. Lantas, benarkah meski kerap diterpa isu miring, nama Bunda Korla akan tetap bersinar sepanjang tahun 2023 ini? Dan bagaimanakah para seteru Korla membuktikan spekulasinya itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik sosok Cynthia Korla Priscilia alias Bunda Korla yang tengah viral belakangan ini, ternyata tak sedikit pula orang yang membenci sosok Bunda Korla. Seperti diketahui, mantan model lawas itu belum lama kemarin sempat menghebohkan dunia jagat maya lantaran berseteru dengan artis sensasional Nikita Mirzani. Tak hanya itu, pengacara Farhad Abbas pun turut nimbrung di tengah kontroversi Bunda Korla yang dituding ialah seorang transgender. Di balik rumor tersebut, kemunculan Isa Zega di media sosial baru-baru ini kembali membuat publik bertanya-tanya atas statementnya yang menyebut jika Bunda Korla benar-benar seorang transgender. Yang mengejutkan, Isa Zega membeberkan nama asli Bunda Korla semasa dirinya masih menjadi laki-laki. Lantas, benarkah spekulasi yang disebutkan oleh Isa Zega itu adalah sebuah fakta? Dan bagaimanakah Bunda Korla menanggapi hal tersebut? Itu fakta, itu bukan rumor ya, bisa dibuktikan ke rumah sakit aja, namanya aslinya Idrus. Jadi nama dia itu Bapak Idrus. Habis itu lagi viral namanya Korla gitu. Jadi memang dia transgender, dulunya laki-laki gitu. Jadi dia operasi kelamin itu tahun 80-an. Tahun 90-an, sorry, bukan tahun 80-an. Tahun 90-an. Dia kan lahir tahun 77-an. Jadi dia 74 ya, iya. Dia operasi kelamin tahun 90, tahun 90. Mami nggak tahu kalau dia operasi di mana, tapi memang dia laki-laki aslinya gitu, transgender. Ya kalau dia nggak senang dengan perkataan Mami, bisa dia laporin Mami gitu kan, menuntut itu hoax, fitnah kan, ya nggak apa-apa. Ini betul, ini fakta, bukan hoax.
Oh, kalau untuk pembuktiannya karena dia memang tahun 90-an ya belum banyak. Kalau zaman sekarang kan ada web ya, nggak tahu juga, tinggal dicari aja operasinya di mana, nama aslinya apa, bisa di-searching biasanya seperti itu ya. Tapi kalau nggak tahu juga dia itu udah ganti status, mungkin aja dia udah ganti status KTP, tapi nggak tahu di mana. Nah, tapi kalau untuk pembuktiannya bawa aja dia ke rumah sakit ibu dan anak diperiksa kandungan. Kalau perempuan asli kan nggak mungkin kata-katanya sekotor itu gitu loh. Jadi itu dia live itu keluar kata-kata binatang, kata-kata yang tidak beretika sih kalau dia live itu. Banyak sih udah ya, sampai menghina anaknya NM makan uang haram katanya seperti itu kan nggak baik gitu loh. Tidak ada salahnya gitu loh. Bergaul sama anak-anak bunda, berteman sama anak-anak bunda, ketemu sama anak-anak bunda, selebriti itu memang udah gaulan zaman dari dulu, tapi ya sekarang ketemu lagi ya semua bahagia. Jadi nggak pernah berubah. Yang berubah tuh otaknya bilang. Insyaallah untuk saat ini bunda mempertahankan kerjaan bunda sampai pensiun. Mungkin sekitar 12 tahun lagi. Ya kalaupun memang bunda tidak bisa memutuskan kehendak Allah. Kayak gini pun bukan bunda yang berhayal, bukan bunda yang meminta, tapi sudah Allah jalannya. Korla, Bunda Korla, nanti kau seperti ini, tahun sekian, bulan sekian, kau akan dicintai sama anak-anak muslim Nusantara. Oh, emang patut diserang sih. Emang dia tuh patut diserang karena dia juga dulu pernah nyerang Mami pas lagi Mami viral-viralnya gitu. Jadi memang itu orang tidak punya attitude, nggak punya etika dulunya gitu loh. Jadi kalau diminta tanggapan Mami ya patut. Apa yang dilakukan oleh Nikmir dan juga Farhad Abbas ya Mami sih mengapresiasi ya gitu loh. Karena memang si Korla ini jejak digitalnya masih ada, menghina Serambi Mekah, menghina Ustadz, menghina Islam itu ada gitu loh. Jadi ya patut aja sih dia digituin. Ada, bahkan video 2 tahun lalu ada, udah Mami simpan semua, bahkan di YouTube masih ada kok. Searching aja tentang Isa Zega dan Bunda Korla 2 tahun yang lalu ada, masih ada video itu. Jejak digital itu nggak akan kehapus kayaknya. Iya, karena nggak suka, karena dia juga dulu nggak suka sama Mami. Jadi sebelum dia terkenal, dia itu hatersnya Mami dari 2 tahun yang lalu sampai 3 bulan sebelum dia viral. Jadi dia tuh hatersnya Mami, selalu bikin konten tentang Mami gitu. Jadi konten video YouTube-nya itu membahas tentang Mami gitu. Jadi pas dia waktu viral, Mami kaget, ini orang siapa ya, tadinya suka jadi nggak suka gitu loh. Keinginan bunda ya akan lama di Jerman, tapi kalau Allah berkehendak lain, bunda nggak bisa nolak. Saya manusia, punya kesilapan, punya kemauan, tapi kalau Allah bilang tidak bisa. Kau harus viral, kau harus terkenal, harusnya anak-anakmu baik, harus gimana gue tolak. Terlepas dari kontroversi Bunda Korla dengan para seterunya, penampilan Korla yang berubah drastis itu nyatanya kembali menjadi buah bibir warganet. Pasalnya, seusai wanita berusia 49 tahun itu kembali ke Indonesia, baik wajah maupun penampilan Korla benar-benar berubah 180 derajat. Tentunya tak sedikit warganet yang tercengang atas metamorfosa sosok idolanya itu. Diketahui Bunda Korla mengoperasi hidung dan juga kelopak matanya di Jerman sebelum pergi ke Indonesia. Lantas, seperti apa pakar fashion menyoroti penampilan baru Bunda Korla? Di tengah itu semua, dugaan Bunda Korla mengoperasi kelamin pun kembali menyeruak. Lantas, seperti apakah Dr. Boyke menanggapi hal tersebut? Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa oplas itu sebetulnya tidak menguntungkan. Oplas itu sebetulnya tidak bagus untuk seseorang karena keaslian atau kelebihan dari wajah itu kadang rada bisa ditandai orang mirip satu dengan yang lain. Tetapi perlu diperhatikan juga oplas itu kalau ketemu dokter yang tepat, ketemu dengan ahlinya, maka dia akan benar-benar berubah. Sebetulnya kita nggak usah lagi bicara oplas itu menjadi sesuatu kecanggungan atau apa, karena oplas itu kayak anak SMA lulus di Korea, semua menggunakan itu gitu ya. Jadi pada saat si bunda ini mengatakan bahwa saya sebelum datang ke Indonesia saya harus memperbaiki mata saya, bibir saya, hidung saya gitu ya. Itu adalah modal gitu, modal untuk mengatakan bahwa saya sebetulnya bisa di-fix, diperbaiki gitu. Nah,
terbukti kalau misalnya orang pada heboh seperti ini bilang bahwa waduh, kok tiba-tiba mirip kayak Angelina Jolie. Ya keberuntungan dia gitu loh untuk memiliki wajah seperti itu. Tapi ini sebetulnya effort yang tidak mudah gitu ya. Dia merawatnya, dia membayarnya dengan mahal, tapi dia juga tahu di mana dia mencari orang yang bisa membuat wajahnya tampak glim seperti ini. Nah, itu yang sebetulnya semua disupport dengan sesuatu itu tadi. Modalnya dari awal adalah tidak ada kecanggungan. Jadi tidak ada kendala di dalam performanya dia, kesehariannya dia dan segala macam, sehingga orang yang mendandani juga lebih rileks itu loh. Jadi pada saat seseorang memiliki satu appearance atau penampilan yang menarik dari sisi ini tadi kamera face itu, kemudian ditambah dengan attitude-nya yang mengatakan bahwa sebodoh amat lu bilang apa, gue ya gue gitu. Itu yang membuat orang ini kemudian likable, jadi sangat disukai sama orang. Mengingat bahwa pada saat ada perubahan yang ada terjadi dari sosmednya dia kemudian muncul di acara di Indonesia gitu ya, itu surprisingly benar-benar berubah gitu. Ada perubahan kayak seolah-olah gini, saya sih melihatnya kayak orang Indonesia mau bilang gini, tuh kan Indonesia bisa membuat kamu lebih cantik gitu. Bukan Indonesia yang membuat dia lebih cantik, karena dia memang punya modal. Sebenarnya gini loh, tidak ada yang berubah dengan saya. Justru saya mencoba untuk sederhana. Nah, ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu gitu. Tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah. Mempercantik diri, merapikan diri, memakai baju yang bagus, tidak ada salahnya. Saya menyebutnya sebagai fearless female ya. Jadi kalau ada perempuan yang sudah tidak ada pretensi, tidak ada canggungnya sama sekali untuk mengenakan apapun gitu, buat dia fine-fine aja didandanin seperti apa, sebetulnya nothing tulus gitu, nggak ada yang perlu dirisaukan lagi, itu lebih bagus. Jadi itu yang membuat seorang Korla memiliki confidence yang lebih dari yang lain. Yang kedua adalah dia orang yang tidak memiliki satu pretensi macam-macam gitu. Saya harus tampak seperti A, B, C, D, E gitu. Itu yang membuat dia jadi lebih pede daripada seorang bintang yang serba bintang gitu. Jadi ini yang membuat satu penampilan seorang Korla ini menjadi sebuah fenomena, karena memang dia nothing tulus, tak ada beban. Istilahnya tidak ada yang harus dibebani untuk mengatakan bahwa jangan-jangan nanti saya jadi jelek, jangan-jangan itu, tidak ada. Itu yang membuat sebetulnya itu adalah modal bintang dari semua bintang itu sebetulnya itu. Jadi modal sesuatu yang ditampilkan, dia menampilkan yang terbaik tetapi tidak ada beban untuk harus menjadi yang terbaik. Jadi intinya adalah be confident with you yourself. Jadi benar-benar confident dengan diri Anda sendiri, karena pada saat Anda confident dengan apa yang Anda punya, ada yang hidung saya ini sebetulnya begini, apa yang harus diperbaiki atau tidak sama sekali diperbaiki, itu jangan kata orang gitu, apa yang ada di diri sendiri. Jadi confident itu munculnya dari sendiri. Makanya ada yang namanya inner beauty. Jadi pada saat seorang Korla muncul dan menjadi cantik, inner beauty-nya yang keluar. Ya, karena seseorang atau orang per orang bisa histeria melihat metamorfosa dia gitu ya, perubahan dia dari mulai sosmed hingga acara yang di Jakarta, yang mengatakan bahwa wow gitu ya, yang orang jadi kayak terkaget-kaget dan benar-benar mengagumi sosok Korla ini adalah dia berawal dari kata confident itu tadi. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah kecewa kalau misalnya penonton saya bilang jelek, sehingga dia tidak ada beban untuk melakukan itu. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya kurang dalam penampilan saya. Ya ini yang ada, ya ini ya saya pakai, sehingga pada saat keluar maka aura yang dihadirkan menjadi sangat wow. Sulit ya, sekarang operasi itu sedemikian rupa. Dulu kita masih membedakan seorang pria dan wanita, seorang trans dengan seorang wanita yang boleh dibilang
normal, wanita beneran ya, itu bisa dilihat kalau dia operasi apapun yang nggak bisa dihilangkan jakun. Jakun itu nggak bisa dihilangkan. Saya pernah juga ke Thailand ya, banyak sekali di Thailand ini trans gender ya, trans wanita yang menjadi wanita. Tapi mereka biasanya jakunnya juga tidak bisa dihilangkan. Namun sekarang dengan teknologi tertentu jakunnya juga bisa hilang, gitu loh. Dan dia bisa lebih cantik daripada wanita yang sungguhan. Nah, untuk membedakannya apa? Paling gampang adalah dengan pemeriksaan USG. Ya, apakah dia punya rahim atau enggak, satu. Atau kedua ya dibuka. Ya, kalau dia belum merubah alat kelaminnya, pasti dia mempunyai alat kelamin pria. Misalnya ini pada trans wanita ya. Kalau pada trans pria sama juga. Ya, bisa dilihat apakah dia seorang wanita itu di USG apakah masih ada rahimnya atau dia tidak ada rahimnya, gitu loh. Transgender perempuan kan laki-laki yang berubah menjadi perempuan. Berarti apa? Berarti kan dia tidak punya yang namanya rahim. Even itu dibuatkan rahim-rahiman tidak mungkin bisa. Jadi dia pasti, kalaupun dia mengaku dia punya anak, pasti itu anak angkat. Tidak, nol kemungkinan. Ya, sama juga dengan transgender pria, sama juga dia tidak punya sperma. Jadi tidak mungkin. Viral dan suksesnya Bunda Korla saat ini nyatanya tak luput dari sorotan tajam. Ia sempat membuat huru-hara di media sosial. Rupanya membuat Bunda Korla memiliki rencana baru. Pada siaran live di sosial media milik pribadinya, Bunda Korla menyebut jika dirinya akan pulang ke Jerman lebih cepat. Namun tak sedikit warganet yang menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, karir Bunda Korla di Indonesia kini tengah melambung. Kendati demikian, seorang paranormal akan memprediksi mengenai jejak karir Bunda Korla di tahun 2023 ini. Oke, yang saya lihat sih bundanya ini. Jadi kan bunda ini gampang orang mengingat. Bunda, jadi sosok ibu. Jadi mereka banyak anak-anak bunda ini kan merasa bahwa bunda itu adalah ibu dia. Itu yang saya lihat, karena dia bisa membawa nama dia itu kan sudah nama dia udah Korla. Jadi dia menambah jadi bundanya. Jadi dia menganggap fan-fan dia itu seperti anak-anak dia, seperti itu. Disitulah nama hoki dia. Dia nama membawa hoki dan juga tahun lahir dia. Dia lahir tanggal 4 Juli tahun 1974. 74 itu unsur kayu. Tahun ini tahun air. Tahun kemarin air. Dari tahun kemarin dia punya hoki. Hoki dia tuh tahun kemarin udah mulai naik. Dan tahun inilah dia menghasilkan uang pundi-pundi yang dia nikmati dari hasil jerih payah dia di tahun lalu. Jawaban saya ini adalah puncak dia. Tahun-tahun depan ya dia cuman mengambil sisa-sisa hoki dia di tahun ini. Jawaban saya dia harus memanfaatkan tahun ini. Harus bisa manfaatkan tahun ini. Karena tahun ini adalah bisa dia memetik pundi-pundi uang yang sangat luar biasa. Gitu? Tahun ini hoki dia bagus, jadi tidak ada masalah. Jawaban saya ini. Yang perlu dia takuti di tahun depan. Ya, tahun depan kayu ketemu kayu. Ya, jawaban saya karir dia akan turun. Seperti itu keuangan dia. Jadi keuangan dia juga tidak akan begitu bagus. Jadi jawaban saya manfaatkanlah tahun ini. Oh banyak rintangan, banyak orang caci maki dia kan banyak. Tapi jawaban saya karena hoki dia, keberuntungan dia itulah yang membuat caci maki itu cuman untuk seperti ya kayak angin lalu deh seperti ya. Bagus dia pulang ke Jerman. Kalau dia pulang ke Jerman hoki dia akan lebih bagus. Kenapa? Karena orang melihat dia hoki sukses di Jerman bukan di Indonesia. Di Indonesia ini hanya untuk dia mencari uang saja. Jadi sekali-sekali dia datang ke Indonesia untuk mengambil keuntungan, bagi saya itu wajar sih. Kalau di Jerman itu faktor dia bekerja, tempat kerjanya dia. Karena orang melihat penampilan dia kan sederhana. Karena dia menunjukkan bahwa ya inilah di saya. Dia tidak tipikal orang yang tidak malu dengan menunjukkan bahwa dia seorang pekerja di McD dan dia menunjuk bahwa diri dia ya seperti ini. Seperti itu. Jawabanku hoki dia karena di situ. Kalau bisa pulang lagi, Bunda pulang lagi pas bulan puasa. Ntar bulan puasa, insya Allah Bunda bisa pulang. Bunda ngisi acara ya. Bangunkan kalian sahur ya. Bangun kalian semuanya. Bunda gak mau reco-reco. Tadinya Bunda pengen pulang di tanggal 6, tanggal 5. Tapi Bunda percepat aja pulangnya. Saya nggak tahu. Yang Bunda Korla pulangnya cepat-cepat pun apa gimana?
Saya belum lihat tiketnya juga sih. Tapi kalau dari rencananya kapan, Kak? Kapan tuh? Buka. Memang ya nggak lama sih. Iya pulang aja lah, nggak bermakna juga di sini, nggak ada untungnya di sini, ya kan? Nggak ada untungnya juga dia di sini, heboh-heboh di sini, ngapain coba? Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.